apa yang membuat sepeda itu harganya berbeda-beda? Karena kan kita tahu ada yang sepeda tadi yang dari harga 1 jutaan bahkan sampai ratusan juta Ratusan ada. juta. Nah ini yang bikin mahalnya ini apa sih sebenarnya ini? Padahal kalau kita lihat kan sama rodanya Sama aja, dua, iya. ya kan ada sadel, ada handlebarnya, ya kan? Apa sih yang bikin Aneh-aneh berbeda? komponennya itu istilahnya detail komponennya. Kalau ini mungkin yang harga yang di bawah kurang smooth, mungkin yang kalau di atas teknologinya ya mungkin lebih rapi pembuatannya, lebih smooth gitu. Kalau bentuknya kan sepertinya sama-sama ya, sama. Nggak ada berbeda ya. Cuman yang membedakannya dari Kualitasnya beda. Kualitas sudah jelas. Kalau kualitas itu menentukan harga juga. Kualitas dibikin itu pasti ya menggunakan teknologi, research segala macam seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk misalkan kita buat Langsung part jadi seperti ini tanpa ada research, tanpa ada teknologi, terus kita paksakan dengan jual harga mahal. Juga nggak seperti itu. Terus kemudian dilihat dari estetikanya, kepantasan, terus kecenderungan, ada juga nanti kepanatikan. Ada merek-merek tertentu yang orang-orang tertentu yang fanatik mesti harus misalkan dia itu merek seperti itu. Oh merek juga Merek membuat menentukan, iya jadi betul. mahal. Nah, udah jelas kalau misalnya itu. Bang, kalau gini bang, ini dari frame-nya sendiri, frame itu yang paling murah harganya berapa? Di genre apa nih kira-kira? Kita bicara MTB lah. MTB. Misalnya. Untuk frame yang paling murah harganya berapa? ada yang 1,5 juta ya mungkin sekitaran itulah Bang. 1,5 juta. Itu bahannya dari apa tuh? Udah alloy. Masih aluminium. Kalau misalnya itu. Dan yang paling mahal harganya bisa sampai berapa kalau frame itu? Kalau sekarang bahan karbon ya. Karbon ya mungkin ada Bisa yang sampai 50 jutaan. 50 jutaan ke atas ada. Itu hanya untuk frame saja. Frame aja. Frame-nya aja 50 jutaan hanya untuk frame. Iya. Yang membuat antara aluminium ini lebih murah dibandingkan alloy apa nih? Yang kekhususan alloy ini apa ini? Susan alloy. Kenapa dia bisa jadi lebih mahal? Teknologinya Bang. Iya, Mungkin tebalnya, ringannya. Oh dia lebih ringan? Iya. Nah, mungkin kalau karbon lebih ringan. Kalau yang aluminium agak lebih berat. Mungkin teknologinya dari ini brand menentukan harga juga. Jadi kalau brand sini keluarkan hampir sama mungkin karena dia belum terlalu familiar jadi harganya lebih murah. Kalau sini udah ranking terkenal harga lebih mahal. Kalau kekuatannya bisa berbeda juga tuh? Berbeda bisa Kekuatan berbeda juga. Beda Bang. Jadi yang sini mungkin jangkauannya lebih kuat, kalau ini lebih kurang ini. Tapi kalau alloy bisa dipastikan lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan dengan aluminium atau yang masih steel ya? Alloy itu aluminium. Aluminium. Alloy itu nama lain aluminium itu alloy. Alloy? Terus kemudian karbon dengan alloy. Oh, karbon yang paling karbon ringan kalau masalah kekuatan sih juga nggak bisa kita pastikan. Karbon ini pasti lebih kuat daripada alloy. Alloy ini lebih kuat, lebih ringan daripada karbon. Sekarang nggak juga. Ada aluminium yang memang lebih ringan daripada karbon. Ada juga yang seperti itu. Aluminium itu sendiri pun juga dibagi-bagi. Aluminium ada yang 60, ada yang 70. 70 pun ada juga tipe-tipenya banyak. Banyak genrenya juga. Termasuk juga karbon juga. Karbon juga bisa disesuaikan dengan kualitas si pemesan. Nah. Tadi untuk aluminium, tadi kan abang bilang kan ada yang 60, Iya. kemudian ada yang 70. Kalau yang lebih bagus yang mana tuh? Yang 60? Yang 70 sih. Makin tinggi. Yang makin tinggi makin ringan. ringan. Makin ringan makin kuat. Itu alloy, Aluminium. Kalau karbon sendiri dia ada jenis-jenisnya juga. Iya, karbon pun sekarang tuh kalau misalnya di tipe road bike-nya juga ada yang karbon yang ACM. ACM ya pembuatan ACM itu handmade. Iya, jadi seperti itu. Kalau karbon itu kan dibuatnya dengan mal, dia biasanya seperti itu. Jadi malnya satu dibuat mal terus kemudian dicetak. Jadi seperti itu. Modelnya model cetak dia. Kalau di atas karbon ada lagi bang yang lebih mahal dan lebih bagus lagi? Titanium? Oh ada titanium? Ada titanium lagi. Itu lebih ringan lagi? Nggak bisa kita bilang juga ya. Tergantung Bang. Kualitas beratnya mungkin hampir ringan kayak alloy, ada juga lebih berat. Ada yang lebih berat. Mungkin karena ketebalannya gitu. mungkin. Itulah dia yang menentukan harga itu di situ nanti. Jatuhnya ke teknologi. Teknologi itu nanti ada bahan yang memang super ringan tapi super kuat. Nah, itulah di situ yang menentukan tadi kita bicara balik lagi ke yang menentukan sepeda ini kenapa mahal seperti ini. Karena memang pembuatan dan risetnya itu
risetnya nggak sembarangan. Oke Bang, kalau untuk tadi kan untuk bahan menentukan harga juga. Kalau di part-part sepeda kan seperti frame ya mungkin. Iya, Frame, habis itu ada handlebar, kan itu kan seat post itu kan yang menentukan dari bahan juga. Kalau untuk dari teknologinya Bang, mungkin seperti kalau untuk apa tuh yang pindah-pindahin gigi itu apa? Shifternya. Shifter. Nah, sekarang shifter yang paling mahal itu shifter kualitas apa itu? Artinya yang bikin dia mahal, shifter itu apanya gitu? Apakah karena dia lebih cepat mobilisasinya atau apa? Perpindahan shifting ya, perpindahan dari satu gigi ke gigi lain itu kalau shifter itu nggak bisa kita bilang shifter ini cuma shifter aja, dia masuknya ke grup set. Oh, grup set. Grup set itu berarti ada shifter, ada RD, ada RD, ada rantai, ada sprocket. Itu masuknya ke mini grup set. Mini grup set itu beda merek, beda teknologi. Belum tentu bisa satu, misalkan merek, mohon maaf saya sebutkan mereknya ya, SRAM dengan Shimano bisa kompatibel, belum tentu. Walaupun mungkin SRAM 9 speed, Shimano 9 speed, itu belum tentu bisa kompatibel. Itu mungkin kalau misalkan lebih cocoknya SRAM dicocokkan dengan SRAM. Ya, karena memang teknologinya dibuat untuk sama-sama seperti itu. Jadi yang menentukan perbedaan harga, perbedaan itu yaitu di situ teknologinya. Terus kemudian sekarang ini kan udah berkembang lagi yang model wireless. Wireless tuh udah nggak pakai kabel-kabelan lagi nih. Kalau yang sekarang tuh. Jadi kalau misalkan itu perpindahan gigi satu ke gigi lain itu cukup, memang tetap menggunakan shifter. Shifter itu di bagian itu operan giginya lah, bilang operan giginya. Terus kemudian dikoneksikan ke RD itu tidak lagi menggunakan kabel wireless, jadi menggunakan Bluetooth. Oh iya, bisa sampai sekarang tuh udah keluar teknologi yang seperti itu. Teknologi seperti itu kan udah jelas kalau misalkan dengan dia Bluetooth itu pasti menggunakan baterai elektrik ya, elektrikal kan. Baterainya nanti disesuaikan dengan kemampuan baterainya itu. Kalau misalkan kita bersepeda kan mungkin ada orang ini bersepeda bukan 1 atau 2 jam. Ya itulah di situ teknologinya. Teknologi mahalnya gimana caranya menemukan baterai yang tahan lama bisa bersepeda, itu di situ teknologinya. Jadi sekarang tuh yang berkembang seperti itu. Sekarang kalau misalkan dari rasio gigi ya. Gigi-gigi sepeda udah ada yang 13 ya. 13 speed. Tapi kebanyakan 52 T. 52 mata gear ya. Oh iya, 50 di gear belakang itu udah 52 mata gigi. Tapi kepentingan itu kan kebanyakan lebih penting bagi sepeda-sepeda balap ya. Iya, lebih ke expert sih. Tapi sekarang penghobi juga ini. Itu gengsi. Oh, gengsi ya. Sekarang status sosial itu. Status sosial. Bang, ini masih kita bahas masalah komponen atau part sepeda. Selain yang kita sudah sebutkan tadi. Itu komponen apa aja lagi yang bikin sepeda itu jadi mahal? Komponen sepeda. Selain frame kan tadi, habis itu mungkin grup set, apalagi nih yang bikin sepeda mahal? Dari bannya bisa jadi? Ban bisa jadi juga Bang, karena ban ada yang wire, ada yang folding, ada. Oh gimana tadi? Wire sama folding. Jadi bedanya? bannya yang wire nggak bisa lipat. Jadi ini bannya teknologinya bisa lipat. Jadi bannya lebih ringan. Kalau wire itu lebih berat. Wire itu, kalau folding itu lebih. Iya, folding itu Habis bisa itu ada yang dilipat-lipat, ada yang tubeless lagi. Tubeless nggak pakai ban dalam. Nggak pakai ban dalam. Jadi seperti itu. Bukannya malah lebih mudah bocor. Itu Udah kalau ada misalkan silurnya Bang, di sisi len. Jadi kan kalau bocor dia langsung otomatis nutup sendiri bocornya. harus didukung juga sama rimsnya yang memang udah bisa tubeless. Nggak bisa juga pakai rims yang kita pakai biasa-biasa, pakai jari-jari itu nggak bisa juga. Tapi bisa kita akalin kok. Kalau misalnya dengan rims yang biasa, kita pengen pakai ban tubeless nih, bisa. Dia ditutup di lakban, lagi pakai lakban yang khusus memang untuk untuk tubeless, bisa diakali seperti itu. Kayak gitu. Teknologi itu salah satu part yang menentukan harga mahal itu. Ban bukan dulu. Sekarang tuh kalau misalnya itu udah wheel set itu wheel set itu dari rims. Itu wheel set apa? Pela. Terus kemudian wheel set itu kan gabungan antara pela, terus kemudian tromol sama ban. Kalau bahasa itu. Pela, tromol, ban. Kalau bahasa sepedanya hub prehab itu menentukan juga. Biasanya wheel set ada yang jual sepaket, ada yang rakitan, jadi seperti itu. Ya kita balik lagi sesuaikan dengan budgeting tadi ya. Kalau misalkan yang menentukan mahal, salah satunya seperti itu juga.
sekarang range harga dari ya yang ratusan ribu sampai puluhan juta juga ada. Ratusan ribu sampai puluhan juta. Mau MTB, mau yang road bike, mau BMX juga ada. Jadi seperti itu. Jadi komponen masing-masing biasanya kalau misalkan udah pakai grup set yang bagus nih, kalau misalkan ya status sosial seperti itu tinggi, kalau misalkan udah kecenderungan dia pakai part yang mahal, pasti yang lain juga ngikutin. Pasti mahal juga. Jadi seperti itu. Bang, kalau untuk ini, untuk garpu depan atau fork dan suspensi belakang itu ring harganya dari berapa ke berapa tuh? Itu mahal nggak tuh? Ya mahal juga sih. Mahal, tergantung Bang, tergantung kebutuhan. Ada yang harga yang dari ratusan ribu, yang sampai kalau misalnya suspensi belakang ada yang 250, 150 juga ada. Ada yang 50.000 juga ada. Ada yang 50.000 loh. Itu untuk sepeda apa? Untuk sepeda anak? Ya, kayak model-model kayak itu. Tapi kan kita kategorikan yang suspensi belakang kan. Masuk juga dari bilang lah kalau misalnya itu 150 atau 100. Ya pokoknya 100-an lah, 100 sampai dengan yang terakhir yang kita tahu berapa? Puluhan juta ada. Enggak nyampe lah. Ada yang berapa? 10 juta. 10 jutaan. 10 juta. Nah, untuk suspensi belakang ya. Oh, itu suspensi belakang. Merek apa kalau boleh tahu? Yang paling bagus. Kalau sekarang lagi tren Vogue ya. Vogue. Vogue. Kalau Rockshox itu? Rockshox juga itu. Itu bagus juga ya. Vogue sama Rockshox itu biasanya apa namanya? Saling tetap kejar-kejaran lah kalau misalnya persaingan pasar itu. Kalau abang pakai merek apa? Saya sih campur sari. Saya masih ini kebetulan kemarin dapat harga miring, masih dapat POK. Jadi berdasarkan komponen-komponen tadi, kualitasnya, bahannya, teknologinya itu yang membuat sepeda itu menjadi berbeda-beda. Iya, betul.